Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama konten belajar ID. Kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran tentang bahasa Indonesia kelas 10 kurikulum 2013. Topik yang akan kita kupas yaitu tentang teks anekdot dengan subbab A, mengkritisi teks anekdot dari aspek tersirat. Ini termasuk kompetensi dasar 3.5. Dan B, mengonstruksi makna tersirat ke dalam teks anekdot. Ini termasuk kompetensi dasar 4.5. Baiklah, silakan berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Bersama saya Bu Riza Fitrianingsih akan menjelaskan secara detail tentang teks anekdot subbab A dan subbab B. Silakan kalian simak video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Jika kalian temui hal-hal yang sulit kamu pahami, silakan bertanya pada kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, kita akan mengetahui tujuan dan materi pembelajaran untuk pertemuan ini. Nah, untuk yang pertama yang akan kita bahas yaitu mendata pokok-pokok isi anekdot. Yang kedua yaitu mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Ketiga, membandingkan anekdot dengan humor. Keempat, yaitu menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Dan yang kelima, tentang menyimpulkan makna tersurat dalam teks anekdot. Yang pertama, kaitannya mendata pokok-pokok isi anekdot sesuai kompetensi dasar 3.5. Nah, kita harus mengetahui dasar tentang anekdot terlebih dahulu. Apa sih definisi dari anekdot itu? Ciri-cirinya bagaimana? Apa tujuan kita mempelajari teks anekdot? Nah, kita akan kupas satu persatu ya. Oke, yang pertama kaitannya dengan anekdot yaitu definisi. Definisi dari anekdot yaitu sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik yang mungkin menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Bahwasanya teks anekdot itu teks yang memiliki humor ya. Ada sesuatu yang membuat kita tertawa. Namun, isi yang disampaikan itu sesuai dengan kenyataan. Selain definisi, kita harus tahu ya ciri-ciri dari teks anekdot itu sendiri. Yang pertama, ciri-cirinya yaitu bersifat humor atau lelucon. Nah, isi dari teks anekdot itu harus ada bumbu humornya atau leluconnya. Yang kedua, bersifat menggelitik ya, karena lucu ya berarti ya bersifat apa ya, membuat orang itu pengen ketawa. Yang ketiga yaitu bersifat menyindir. Nah, ini yang membedakan teks anekdot dengan teks humor. Kalau teks anekdot itu ada humor, ada sindirannya. Sedangkan kalau teks humor itu tidak ada sindirannya, hanya semuanya itu lucu. Seperti stand up komedi ya. Jadi itu ceritanya hanya lucu-lucu sebagai hiburan aja. Nanti di selanjutnya saya akan bahas perbedaan antara anekdot dengan humor secara detail. Oke. Selanjutnya yaitu bisa jadi ya mengenai orang penting. Nah, jadi yang dijadikan sebuah contoh itu menyindir orang penting. Misalkan kaitannya dengan koruptor. Di dalam sebuah anekdot ini tidak memakai koruptor karena itu terlalu vulgar bahasanya ya. Nanti orang yang bersangkutan marah. Kalau kita menceritakan dengan menggunakan sindiran halus, misalkan tikus berdasi ya, orang itu akan lebih bisa menahan emosi meskipun orangnya itu tersindir. Karena istilah tikus berdasi ini lebih enak didengar daripada istilah koruptor seperti itu.
Selanjutnya yaitu memiliki tujuan tertentu. Yang namanya kita menyindir kan kita punya maksud tertentu ya, supaya orang itu sadar atau supaya orang itu mengetahui apa yang kita maksud dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng atau menyerupai cerpen ya, yang singkat. Selanjutnya menceritakan tentang karakter hewan dan manusia sering terhubung secara umum dan realistis. Nah, kalau kita menyindir tentang koruptor ya, manusia yang melakukan koruptor itu sangat kasar mungkin terdengarnya. Kalau kita membuat karakter sosok koruptor itu diistilahkan tikus ya, karena koruptor itu kebanyakan mungkin orang-orang penting ya, pejabat-pejabat, makanya tikusnya ini dikasih berdasi. Oleh karena itu koruptor itu disebut dengan istilah tikus berdasi. Nah itu ya, maksudnya sangat realistis ya, sesuai. Mengapa memilih hewan tikus nggak hewan harimau ya? Karena tikus ini sifatnya dia sembunyi-sembunyi ya kan, kalau ada orang pasti dia akan sembunyi, kalau tidak ada orang dia berkeliaran. Begitu juga seorang koruptor, perbuatannya itu disembunyikan seperti seekor tikus. Nah itu ya, jadi terhubung dan realistis, itu maksudnya. Nah tujuan membuat sebuah anekdot itu apa? Yang pertama untuk mengembangkan atau membangkitkan tawa. Nah biasanya kalau orang-orang yang susah tertawa, kasih aja teks anekdot ya, kamu bacakan ya, setidaknya itu minimal dia bisa tersenyum. Selanjutnya sebagai saran penghibur ya, ini adalah saran untuk bisa membuat orang minimal bisa tersenyum tadi ya. Bisa juga sebagai saran pengkritik ya, jadi di samping membangkitkan tawa, kemudian menjadi penghibur dan sebuah kritikan ya, atau sindiran itu. Manfaat setelah kita mempelajari anekdot yaitu kita bisa menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar atau menyakiti ya. Mungkin ini adalah dasar dari teks anekdot sebelum kita bahas materi pertama sampai materi kelima. Sudah dapat dipahami ya? Materi pertama yaitu mendata pokok-pokok isi anekdot. Apa saja sih kira-kira isi anekdot itu? Itu kita harus mencari ya, masalah yang dibahas itu apa. Kemudian yang kedua, ada nggak unsur humornya? Ketiga, apa sih kritik yang disampaikan? Ada nggak kira-kira? Kalau anekdot pasti ada kritik yang disampaikan ya. Yang keempat, makna tersirat yang disampaikan. Oke, ini adalah unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam mendata pokok-pokok isi anekdot. Minimal itu mencakup 4 hal ini. Selanjutnya, oke, kita akan menganalisis bersama ya. Bacalah sebuah teks anekdot berjudul Dosen yang juga menjadi pejabat dan Cara Keledai Membaca Buku. Oke, silakan dibuka e-book Bahasa Indonesia halaman buku 81 sampai dengan 83. Saya ceritakan secara singkat ya. Yang pertama, dosen yang juga menjadi pejabat, itu kaitan ceritanya itu ada di kampus. Sosok mahasiswa itu bertanya kepada guru, mengapa kalau mengajar itu tidak mau berdiri, dia sukanya itu duduk. Kenapa? Kemudian ada salah siswa lain atau mahasiswa lain menjawab ya dengan lantang dan pedenya. Dia menjawab, ya mungkin bu guru itu atau dosen itu takut karena kursinya diduduki orang lain. Nah, yang dikatakan mana yang letak kritiknya itu ketika dia takut kursinya itu diduduki orang lain. Perlu kalian ketahui, pejabat itu paling suka dengan kursi kekuasaan. Nah, dan dia akan mempertahankan kursi itu supaya kursinya tidak diduduki oleh orang lain. Maksudnya supaya dia tidak dilengsarkan atau diganti orang lain. Nah, jadi dia harus mempertahankan kursinya, mempertahankan kedudukannya. Kursi itu
istilah lain dari sebuah kedudukan. Yang kedua yaitu cara keledai membaca buku ya. Seorang raja itu dia bertanya kepada keledainya, bagaimana kamu bisa melatih keledaimu dia bisa membaca buku. Nah, intinya di sini dengan cara dia menaruh setiap biji-bijian itu di halaman buku itu, sehingga keledai itu secara nggak langsung membalik-balikkan bukunya. Niatnya keledai itu mengambil biji-bijiannya itu untuk dimakan. Nah, jadi di situ ya letak leluconnya. Langsung saja kita akan bahas 4 unsurnya. Yang pertama yaitu kaitannya dengan dosen yang juga menjadi pejabat. Masalah yang dibahas yaitu dosen yang merangkap jadi pejabat. Unsur humornya, kalimat penutupnya ya, sebagai jawaban mengapa sang dosen tidak pernah mau berdiri dari tempat duduknya. Ternyata karena kalau dia berdiri takut kursinya diduduki orang lain. Nah, itu tadi ya letak humornya. Yang ketiga yaitu kritik yang disampaikan. Kira-kira pesannya apa? Yaitu kritikan pada para pejabat yang takut kehilangan jabatannya. Ya, itu dikhususkan kepada para pejabat. Selanjutnya yaitu bagaimana kita mengidentifikasi penyebab kelucuan teks anekdot. Apa sih ya penyebab kelucuannya itu apa ya? Kira-kira apa? Nah, untuk kita tahu penyebabnya, kita harus mengidentifikasi atau mencari, menganalisa penyebabnya. Yang pertama kita lihat dari sisi humornya. Humornya itu ada di mana? Di bagian apa? Kemudian dilihat dari sikap atau tindakan tokoh. Selanjutnya, ini yang kedua atau yang subbab B ya, mengonstruksi makna tersirat ke dalam teks anekdot sesuai kompetensi dasar 4.5. Oke, yang pertama yaitu membandingkan anekdot dengan humor. Nah, ini ya, kita harus tahu perbedaan antara humor dan anekdot. Kita lihat dari aspek ide cerita. Kalau anekdot itu peristiwanya nyata ya, karena yang diambil itu pengalaman, baik pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain. Kalau humor itu semuanya rekaan atau hayalan, tidak sesuai dengan kenyataan atau pengalaman. Dilihat dari aspek isi, anekdot itu masalah terkait tokoh publik atau masalah yang menyangkut orang banyak. Nah, itu ya. Kalau humor itu masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Jadi bisa dikatakan kalau anekdot ini isinya bersifat khusus ya. Kalau yang humor itu bersifat umum, standar ya, tidak ada bobot, hanya lucu-lucuan saja. Sedangkan kalau anekdot itu lucunya ada, kemudian sarannya juga ada. Kemudian ini ada makna tersirat ya. Nah, anekdot ini sarannya atau makna tersiratnya itu ada. Sedangkan humor itu tidak memiliki saran atau makna tersirat. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu yang kedua, menganalisis kritik yang disampaikan dalam anekdot. Perlu kita ketahui bahwasanya kritik dalam anekdot itu diungkapkan dalam bentuk sindiran, tidak disampaikan secara langsung ya. Berarti kritikan yang disampaikan dalam bentuk teks anekdot ini dia dikupas, penulisannya menjadi bentuk sindiran halus supaya target kita itu tidak merasa tersindir, karena kita memberikan sebuah pengalamannya, mungkin kaitannya dengan korupsinya, kan kita nggak mungkin langsung kita mengolok-olok dia, menghujat dia di depan umum.
Seperti itu. Makanya fungsinya membuat sebuah sindiran yaitu biar orang yang bersangkutan itu tidak tersinggung. Nah, pencerita menggunakan ungkapan yaitu berupa kata, frase, dan kalimat yang bermakna idiomatis, bukan makna sebenarnya. Nah, makna idiomatis itu sesuai dengan idenya ya, sesuai dengan ide gagasannya, seperti itu. Saya buat sebuah contoh. Nah, ini yang dikatakan kata, frasa, dan kalimat. Ini misalkan kursi. Kursi ini masuk kata ya. Mana idiomatisnya itu adalah jabatan. Yang kedua, takut kursinya diambil orang. Contoh yang kedua yaitu takut kursinya diambil orang. Mana idiomatisnya yaitu takut jabatannya direbut orang lain. Bisa dipahami ya. Kita harus mengetahui kata, frase, klausa, dan kalimat itu yang bagaimana. Materi yang ketiga yaitu menyimpulkan makna tersurat dalam teks anekdot, atau ini materi terakhir ya. Makna tersirat anekdot adalah sindiran dan kritikan, tetapi hanya lebih mengarah pada tujuan yang ingin disampaikan oleh si pembuat kritik. Nah, karena sifatnya, salah satu sifatnya itu memiliki tujuan tertentu ya, jadi kita tetapkan tujuannya, kemudian kita membuat sebuah sindiran halus ya. Sindiran halus itu sindiran yang tidak membuat orang lain itu tersinggung, bahkan membuat orang lain itu tidak paham kalau dia itu disindir. Nah, itu malah paling bagus. Nah, makna tersirat yang dimaksud itu lebih mengarah pada pesan moral. Pesan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Jadi berisi tentang evaluasi ya, pesan-pesan seseorang yang kaitannya dengan moral yang hendak disampaikan melalui anekdot. Pesan moral itu dapat diurut dari kritikan atau sindiran yang disampaikan lewat anekdot. Seperti itu ya. Pada intinya pesan tersirat itu seperti fabel, yaitu makna ya, makna tersirat, seperti itu pesan moralnya. Selanjutnya, ini ada sebuah penugasan. Yang pertama itu silakan membaca kembali cerita 1 sampai cerita 3 pada e-book ya, halaman bukunya 87 sampai dengan 89. Kemudian kerjakan tugas. Yang pertama itu jelaskan persamaan antara humor dan anekdot. Yang kedua, analisislah yang merupakan cerita anekdot tersebut ya. Jadi dari cerita 1 sampai dengan ketiga itu silakan dicari judul yang sesuai, judul yang menunjukkan itu cerita anekdot itu judulnya apa. Yang ketiga yaitu analisis yang merupakan cerita anekdot. Analisislah yang merupakan cerita anekdot tersebut. Nah, kita analisis misalkan cerita 1 sampai cerita 3 itu sama ya, satu persatu. Misalkan dari berita 1 itu ada istilah tikus berdasi, itu berarti masuk makna kata. Kemudian ada lain-lain lagi. Silakan ditulis istilahnya apa, kemudian makna idiomatisnya itu apa. Jangan lupa atasnya diberi judul anekdot yang sudah kamu baca. Ini yang termasuk anekdot ya, karena saya lihat teks cerita 1 sampai 3 itu ada yang hanya sekedar teks humor, bukan teks anekdot. Baiklah, tiba di penghujung materi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua.
Saya ucapkan terima kasih karena sudah menyimak dari awal hingga akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu pada konten belajar berikutnya.